Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya hari ini akan membuat video buat teman-teman distributor khususnya, bagaimana cara membuat iklan di Facebook Ads ya. Jadi langsung saja, saya langsung menjelaskan ke kerangka iklan FB Ads. Sebelum teman-teman saya ajak masuk bagaimana setting secara teknis di FB Ads, teman-teman silahkan untuk mengikuti dulu mengenai kerangka iklan FBAds itu seperti apa supaya teman-teman hanya fokus ke poin-poin penting saja ya. Soalnya kalau teman-teman langsung masuk ke dashboard nanti banyak banget parameter yang harus dipelajari dan itu bisa bikin pusing ya. Apalagi kalau masih baru, nggak ada arahan, bawaannya pengen ngulak-ngulik semuanya gitu ya. Padahal nggak perlu semuanya dipelajari, bisa memulai dari hal-hal yang penting dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang penting itu adalah yang pertama teman-teman harus ngerti itu namanya target audience. Lalu kemudian konten iklan dan yang ketiga budget. Menurut saya sih ini yang harus teman-teman pahami dan kuasai di bagaimana cara kita beriklan di FBH, khususnya yang bagian target audience ya. Karena ini target audience ini menjadi salah satu yang dijanjikan oleh Facebook kita bisa menyasar secara spesifik target market yang untuk diiklaninnya berbeda dengan paid promote ya. Oke, jadi target audience teman-teman di sini harus paham juga. Yang pertama ada 2 poin ya di target audience yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah custom audience dan yang kedua adalah look like audience. Nah, sebetulnya apa itu Kang custom audience dan apa itu look like audience? Oke, jadi custom audience ini boleh dibilang adalah sampel data. Teman-teman harus memperoleh sampel data acuan yang dijadikan sebagai sumber referensi buat Facebook nanti mencarikan target audience yang seperti sampel data itu. Sampel data ini sebetulnya nggak terlalu harus banyak-banyak banget, ya, dan itu bisa kita dapatkan dari beberapa pilihan diantaranya, ya, kita lihat ada customer list, kemudian ada Instagram visitor, ada video view. Nah, ini 3 ini nih yang pernah saya praktekkan. Sebetulnya ada banyak ya, nggak hanya terbatas dari 3 ini saja. Lalu kemudian kita bisa juga mengkombinasikan iklan paid promote dan Instagram visitor, oke? Ya, jadi apa itu Kang bedanya customer list, Instagram visitor, video view? Customer list ini adalah file Excel yang bisa teman-teman bikin sendiri berdasarkan list pelanggan yang pernah teman-teman dapatkan ya. Kan kalau dalam format orderan teman-teman selalu minta minimal di dalamnya ada nomor handphone dan email. Nah, handphone dan email itu adalah database yang bisa kita bikin buat dijadikan sampel data ke Facebook. Berapa banyak itu sampel datanya harus kita kasih ke Facebook? Bisa minimal 30, 50, 100, nggak masalah. Tapi intinya makin banyak si sampel data ini, makin bagus eh, kita berikan ke Facebook. Karena Facebook akan menjadi lebih mudah mencari karakter orang yang semisal seperti itu. Sehingga itu bisa memberikan ya tingkat akurasinya bisa lebih tinggi gitu. Kebayang ya maksudnya. Nah, teman-teman makanya selama ini kalau udah jualan itu jangan lupa untuk selalu di-save ya. Tidak hanya di-save di nomor kontak, tapi juga di-save ke dalam data Excel supaya lebih rapi gitu. Jadi misalnya sejak teman-teman berjualan adalah muslim dari tahun 2018 yang lalu misalnya, teman-teman bisa tuh dikumpulkan nanti kemudian dijadikan sampel untuk customer list. Ya. Nah, tapi customer list ini juga ada kekurangannya ya, atau bukan kekurangan lah. Boleh dibilang yang kurang sregnya ya buat saya, diantaranya dia membutuhkan kartu kredit nih teman-teman. Karena kenapa kok butuh kartu kredit? Jadi kita kalau masuk ke Facebook Ads itu, akun Ads-nya kita ya, ini bukan akun fanpage ataupun apa akun Facebook ya, tapi ini akun Ads. Jadi di Ads itu nanti ada 2 akun, kita bisa pakai akun personal, kita bisa pakai akun bisnis ya, bisnis account. Nah, tapi by default kita pakainya akun personal gitu. Nah, sayangnya customer list ini hanya bisa digunakan kalau kita menggunakan kartu kredit atau kita punya kartu kredit. Dan ini juga harus akun bisnis tadi ya, udah saya sampaikan. Nah, walaupun begitu, misalnya teman-teman pengen tetap pakai yang ini, tapi nggak punya kartu kredit, bisa nggak Kang? Bisa. Caranya pakai Genius. Teman-teman bikin akun
rekening di Genius. Genius ini adalah salah satu digital banknya dari BTPN, Bank BTPN. Dia mengeluarkan produk namanya Genius. Genius ini salah satu kelebihannya ya, yang pernah saya pakai adalah dia punya virtual account di dalamnya. Nah, virtual account ini itu nomor 16 digit nomor virtual account-nya ini bisa dijadikan sebagai nomor kartu kredit gitu. Tapi rasanya rasa top up. Jadi kita isi dulu top up saldo ke dalam kartu virtual account-nya itu, misalnya berapa ratus ribu atau 1 juta gitu ya. Nah, nanti si nomor ini kita bisa masukkan ke dalam metode pembayaran kartu kredit di Facebook Ads-nya itu, dan itu bisa diterima ya. Nah, cuman di sini harus hati-hati kalau dia udah si Facebook-nya udah nagih, biasanya nagihnya itu per sesi iklan kalau selesai gitu. Per durasi iklan, atau misalnya kita bikin iklan 5 hari, nah setelah 5 hari selesai maka dia akan menagih gitu ya ke akun kita, akan kemudian mencharge gitu, memotong gitu. Nah, makanya makanya itu harus teman-teman perhatikan saldonya berapa, jangan sampai nanti tagihannya lebih besar daripada saldo yang tersedia. Nah, itu pernah kejadian sama saya sendiri, akhirnya akun FB Ads yang akun bisnis saya itu diblok sama Facebook. Kenapa? Karena tagihannya lebih besar daripada saldo yang sudah saya sediakan. Nah, jangan sampai ini juga terulang sama teman-teman ya. Tapi itu mungkin buat gambaran aja lah. Tapi saya nggak menyarankan pakai dulu ini ya, teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya nggak pakai customer list, pakai apa, Kang? Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Instagram Visitor. Ya, jadi di Facebook itu kita bisa menggunakan pengunjung yang pernah berdatangan ke Instagram teman-teman, itu dijadikan sampel data gitu. Nah, gimana cara nge-grab-nya ya, cara ngambil data itu? Itu ternyata di salah satu menu di custom audience itu memang Instagram Visitor di sini tuh bisa bisa ada menunya, pilihannya. Kita mau mengambil data pengunjung akun Instagram kita berdasarkan waktu gitu. Misalnya 3 hari ke belakang, 5 hari ke belakang, 7 hari ke belakang, atau 10 hari sampai 1 tahun bisa maksimal. Itu hitungannya hari gitu ya. Nah, jadi Instagram Visitor ini menurut saya ini sangat mudah dipakai buat siapapun gitu. Nggak perlu pakai akun bisnis account, pakai personal menjadi ya. Dan dia bisa pembayarannya bisa menggunakan transfer. Jadi bisa dipakai buat semua orang gitu menurut saya. Nah, jadi gitu teman-teman, Instagram Visitor ini bagus banget untuk dijadikan sampel data ya. Lalu yang ketiga ada video view ya. Nah, ini video view ini artinya teman-teman harus melakukan iklan dulu yang menggunakan video gitu. Jadi iklan membuat sampelnya itu misalnya teman-teman bikin iklan di Facebook, katakanlah menggunakan traffic ataupun PPE ya. PPE itu paid post engagement, atau menggunakan reach ya, ada menu reach gitu menunya. Jadi objektif Facebooknya tuh mau dipakai apa gitu. Jadi ada beberapa objektif. Objektif tujuan kita iklan untuk awareness. Nah, biasanya pakai awareness sih kalau video itu. Jadi kita memainkan dulu awareness-nya. Nah, setelah awareness-nya itu kita bikin iklannya. Misalnya iklan sosialisasi hoodie New Al-Fatih gitu ya. Kan itu pakai video. Nah, lalu kemudian tujuan kita beriklan itu bukan untuk closing memang tujuannya. Jadi tapi untuk mendatangkan orang yang mau nge-likes, mau komen. Jadi hanya sekedar bikin mereka aware aja bahwa ada produk kayak gini. Nah, tapi tujuan utamanya adalah menaikkan angka view dari video itu gitu. Nah, di video itu bisa dibikin tuh nanti sampel datanya. Nanti dari penonton video ini durasi yang berapa persen dari, misalnya nih video ini kan 30 detik misalnya. Berapa yang mau kita sampel itu penonton yang sudah nonton video ini berapa persen. Kalau 30 detik berarti kan kalau dia nonton full sampai selesai 30 detik berarti dianggapnya 100% tuh dia nonton video. Nah, kita bisa tuh menentukan apakah 100% ataukah 75% ataukah 50% atau 25% gitu. Biasanya makin dia persennya makin tinggi, jumlah sampelnya makin sedikit ya. Karena jarang kan orang nonton iklan video sampai full gitu, jarang lah. Paling dia
kalau di video awalnya nggak terlalu menarik, ya udah dia langsung scroll lagi gitu kan. Nah, jadi makin dia kecil tingkat persentase nonton videonya, makin dia besar sampelnya. Tapi juga tingkat akurasinya juga secara tertarget atau enggaknya juga makin kecil. Nah, tapi kalau yang nontonnya di atas 50% atau 75%, kemungkinan besar dia minat dengan produk yang kita tayangkan lewat video itu juga tinggi gitu. Nah, tapi di situ angkanya makin sedikit. Nah, kurang lebih gitulah ininya, permainannya gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa gitu. Nanti dijadikan sampel untuk kita targetkan menggunakan custom audience ya. Nah, yang sudah saya praktekkan itu yang mana? Tiga-tiganya udah pernah saya praktekkan, tapi saya di sini mau share yang mana yang berhasil gitu ya. Jadi saya pernah bikin pakai customer list, pernah bikin pakai yang Instagram visitor, pernah bikin pakai video view, pernah. Tapi yang paling hangat yang pernah saya pakai dan itu berhasil adalah menggunakan Instagram visitor. Kemudian, bagaimana saya memanfaatkan fitur Instagram visitor ini? Saya mengkombinasikan malah ya. Jadi ini kan kita mau nyari sampel ya. Sampel makin besar, makin banyak, makin bagus pengunjung Instagram kita. Nah, saya mengolah datanya dari mana? Saya mengkombinasikan antara PP dan Instagram visitor. Teman-teman tentu ketika PP, itu kan yang datang berkunjung ke akun Instagram kita lebih banyak daripada biasanya, betul nggak? Iya. Bahkan kalau teman-teman PP-nya dalam seminggu itu katakanlah 2 atau 3 kali, maka pengunjung akun Instagram kita itu bisa nyampe 3.000, 5.000 gitu ya. Dan seiring naiknya pengunjung, naik juga tingkat yang chat ke WA teman-teman. Artinya sales teman-teman akan naik juga gitu. Nah, maka ketika saya akan mengambil sampel, saya akan PP terlebih dahulu gitu ya di salah satu akun yang memang sudah terbukti bagus. Contoh waktu itu saya paid promote di akun Fuad Bah yang PP New Al-Fatih Hoodie, dan itu kan angkanya bagus banget. Waktu itu saya dapat postingan di akunnya si Fuad Bah itu sampai 10.000 likes gitu ya. Bahkan 12.000, sorry, 12.000 likes dan jumlah komennya hampir 100 ya. Jadi 12.000 likes, jumlah komen hampir 100, dan yang chat masuk ke DM maupun ke WA itu hampir 100 chat gitu ya. 100-an chat lebih lah digabung-gabung gitu. Ya, ini kan berarti angkanya bagus gitu ya. Nah, maka saya catat tuh tanggal saya beriklan di si Fuad Bah itu kapan, dan kemudian saya bandingkan dengan hari ini saya akan setting iklan. Oke. Nah, maka misalnya katakanlah lah minggu lalu lah saya misalnya beriklan di Fuadbah. Maka saya di sini bisa men-setting lewat Instagram Visitor itu eh, Hai Facebook gitu ya, tolong keluarkan data-data pengunjung yang datang ke Instagram akun saya 7 hari ke belakang. Kenapa 7 hari ke belakang? Ya karena di seminggu ke belakang itu saya pernah PP di akun Fuadbah dengan jumlah pengunjung yang sangat tinggi, lebih tinggi di atas biasanya gitu. Kebayang ya maksudnya. Nah, dari situ eh, baru saya bikin custom audience-nya. Nah, setelah custom audience-nya jadi, maka saya akan perbesar sampel data itu menggunakan lookalike audience gitu ya. Katakanlah sampel audience itu 12.000 pengunjung misalnya gitu ya. 12.000 pengunjung yang masih dianggap kecil sih gitu ya dibandingkan user jutaan di Indonesia gitu. Nah, maka bagaimana cara memperbesar tidak hanya beriklan ke 12.000 orang ini aja gitu. Caranya dengan menggunakan lookalike audience. Jadi lookalike audience ini adalah fitur dari Facebook yang membantu kita untuk mencari orang baru dari pengguna Facebook dan Instagram, dan dia memiliki kesamaan karakter dengan sampel data yang sudah kita miliki itu. Ya, tadi sampel datanya itu adalah custom audience dari Instagram Visitor gitu. Instagram Visitor tadi katakanlah kita punya 12.000 pengunjung, maka sampel datanya itu adalah 12.000. Nah, maka si Facebook akan mencari sampai jutaan orang, sampai 1,5 juta minimal ya, berdasarkan sampel data 12.000 itu. Kebayang? Dan yang 1,5 juta itu adalah orang-orang baru. Nah, inilah fungsi lookalike audience gitu. Jadi ini yang bikin iklan kita tuh selalu tampil fresh di hadapan orang, karena orang yang diiklanin sama si Facebook selalu orang baru ya. Nah, lalu kemudian konten iklan ya teman-teman, perhatikan konten iklannya juga
yang bagus, yang memang engagement-nya tinggi. Jadi dari postingan-postingan yang teman-teman posting di FB atau di IG itu, lihat yang mana yang likes-nya tinggi, mana yang komennya tinggi. Nah, kemungkinan besar kalau itu diiklankan juga akan bagus menggunakan Facebook Ads gitu ya. Ini ada foto, ada video, ada caption ya tentu. Lalu kemudian budgetnya jangan lupa disetting. Nah, budget ini juga disarankan minimal 100.000 per hari ya. Itu bukan kata saya, tapi kata salah satu pembicara praktisi Facebook Ads juga. Namanya lupa lah, saya pernah datang ke sebuah seminar gitu, dan pembicaranya itu memang digital strategis. Kerjaan dia tuh ngiklan-ngiklanin produk orang gitu. Jadi dia kerja nggak hanya ke satu online shop, tapi ke beberapa online shop. Dan dia digaji untuk bagian konten atau digital strategis bagiannya gitu. Dan dia bilang gitu, untuk tahap sekarang sih minimal kalau buat para newbie baiknya beriklan 100.000 per hari katanya gitu ya. Jadi ya supaya lebih nendang aja lah, kayak sama kayak PP, misalnya teman-teman mau PP budgetnya berapa? Kalau 25.000 atau nyari yang 50.000 ya tayang sih bisa tayang gitu, tapi hasilnya bagus atau enggak ya enggak jaminan gitu. Dan kemungkinan besarnya kalau budget PP 50.000 zaman sekarang kan kurang begitu menarik lah gitu ya. Yang datang juga sedikit gitu. Maka saya sarankan aja dulu 2018 saya sarankan 500.000 kan budget PP-nya. Ya maksudnya supaya besar gitu pengunjung. Nah sama Facebook Ads juga dia menyarankan minimal 100.000 lah per hari itu untuk testing dan lain-lain. Nanti kalau memang udah dapat winning campaign yang berhasil yang bagus, itu bisa kita jadikan dia scale up ya. Jadi budgetnya bisa kita naikin hariannya, bisa 500.000, bisa 1 juta ya. Bahkan orang lain tuh adanya 1,5 juta sehari. Dan ada juga loh yang miliaran sehari ya. Itu nantilah saya cerita itu ngeri itu. 2 miliar, 2,5 miliar per hari budget iklan. Dan penghasilan dia sehari 16 miliar ya, bayang. Iklan keluar 2,5 miliar, revenue dia dapat 16 miliar. Oke, mungkin ini untuk tahap apa namanya ya, introduction ya sebelum kita masuk ke bagian ke bagian dashboard FB-Ads-nya yang lebih detail. Supaya videonya nggak terlalu panjang, saya cukupkan dulu. Nanti silahkan teman-teman lanjut ke potongan video berikutnya.